Kenapa wujud benda bisa berubah? Ayo kita cari tahu. Let's go. Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Siap untuk belajar online hari ini? Let's go. Hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan benda dan macamnya. Kedua, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan terjadi bila benda cair, benda padat, dan gas jika didinginkan atau dipanaskan atau ditaruh di tempat yang terbuka? Ada yang bisa jawab anak soleh dan solihah? Yaps, jawabannya akan mengalami perubahan. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan kalor yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud benda yang akan kita pelajari ada 6, seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Proses perubahan benda dibedakan menjadi 2. Pertama, akibat melepas kalor, yaitu A. membeku, B. mengembun, C. mengkristal. Yang kedua, akibat menerima kalor, A. mencair, B. menyublim, C. menguap. Perubahan wujud benda yang pertama, mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas sehingga benda dapat berubah menjadi cair. Adapun contoh peristiwa mencair dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mentega yang dipanaskan. Mentega itu jika terkena loyang yang panas, maka mentega itu akan mencair, bentuknya seperti minyak. Yang kedua adalah es batu. Es batu yang terkena udara panas, maka lama-kelamaan akan mencair. Perubahan wujud yang kedua adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Adapun contoh peristiwa membeku yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Awalnya benda cair, maka air berubah menjadi es. Yang kedua, yaitu pembuatan agar-agar atau jelly. Perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas sehingga benda cair berubah menjadi gas. Adapun contoh peristiwa menguap yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya A. menjemur baju yang awalnya basah karena terkena udara dan sinar matahari, maka baju menjadi kering. Contoh berikutnya, memasak air. Saat air mendidih, maka air akan mengeluarkan uap ke udara. Perubahan wujud yang keempat, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Mengembun terjadi karena benda melepas energi panas. Adapun contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Permukaan gelas akan mengembun apabila di dalam gelas dimasukkan es. B. Rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan basah pada pagi hari. Perubahan wujud benda yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas sehingga
benda padat berubah menjadi gas. Contoh peristiwa menyubling yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya A. Kapur barus, disebut juga kamper, yang disimpan di dalam lemari. Lama-kelamaan akan mengecil dan hilang, lemari pun menjadi wangi. B. Dry ice atau es kering. Es kering merupakan karbon dioksida padat. Jika diletakkan di tempat terbuka, akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas sehingga benda gas berubah menjadi padat. Adapun contoh peristiwa mengkristal diantaranya A. Terbentuknya salju karena air bercampur gas oksigen, kemudian mengkristal karena udara dingin. B. Pada lubang knalpot terdapat kerak kotoran. Hal itu karena gas karbon dioksida yang berubah menjadi padat. Biasanya warnanya hitam. Adapun kesimpulannya pelajaran pada hari ini bisa dilihat tabel ini. Demikian dari kegiatan belajar pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak Guru minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.